Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas materi persamaan kuadrat di kelas 10. Nah, di persamaan kuadrat ini mungkin teman-teman udah pernah mendengar ya kata-kata persamaan kuadrat waktu SMP. Ya, bener banget. Pas SMP kita udah pernah belajar persamaan kuadrat. Mungkin yang pernah ingat cara pemfaktoran untuk mencari akar-akar dan segala macamnya, tapi kakak pengen ulang lagi di kelas 10 ini, karena nanti akan ada tambahan materi di kelas 10 dari persamaan kuadratnya. Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang ada tanda kuadratnya di variabelnya. Oke, kalau kita lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana di variabel X-nya, ini kan X ya variabelnya, itu ada tanda kuadrat atau pangkat 2. Itu menandakan bahwa dia adalah persamaan kuadrat. Sehingga syaratnya adalah A ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau 0 nanti jadinya 0x kuadrat ya. X kuadratnya hilang. Jadi bukan persamaan kuadrat lagi. Tapi jadi persamaan garis lurus atau linear. Nah, ini yang perlu diperhatikan syaratnya. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kita menentukan akar-akarnya. Jadi persamaan kuadrat itu punya akar-akar. Masih ingat caranya? Cara pertama, waktu SMP kita pernah belajar dengan teknik pemfaktoran. Oke, pemfaktoran itu sebagai contoh kita punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu kan ya? Nah, caranya kan kita harus mengkalikan dulu A dikali C. Ini dikali, sehingga jumlahnya, jumlah dari akar-akar itu harus sama dengan B, dan hasil kalinya harus sama dengan A kali C. Jadi kalau misalkan akar-akarnya adalah PQ, maka P tambah Q-nya harus sama dengan B, dan P kali Q-nya harus sama dengan A kali C. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan mendapatkan bentuk X min P per A dikali X min Q per A sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kakak kotakin. Nah, sip. Itu adalah cara pemfaktoran. Untuk contohnya nanti kakak kasih tahu ya. Sekarang next, cara kedua adalah dengan cara membuat menjadi kuadrat sempurna. Nah, untuk kuadrat sempurna sama bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Cara pertama, kita ubah dulu C-nya kita pindahkan ke kanan. Menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan, karena positif menjadi negatif, min C. Gitu ya. Setelah itu, kita keluarkan A-nya atau kita bagi A. AX kuadrat dibagi A menjadi X kuadrat. BX dibagi A menjadi B per A kali X ya. Nah, sama dengan minus C. Nah, baru di sini kita masuk ke kuadrat sempurnanya. A-nya tetap. Nah, yang sini kita akarin istilahnya. Menjadi X kuadrat jadinya X tambah. Yang ini kita bagi 2. Menjadi B per 2A lalu dikuadratkan. Setelah itu kita kurang dengan kuadrat dari yang ini. Ini kuadratnya berarti jadinya B kuadrat per 2A dikuadratkan. Jadi 4A kuadrat sama dengan minus C. Nah, gitu ya.
Maka A-nya kita pindah ke sana menjadi ini X plus B per 2A pangkat 2 dikurang kuadratnya dari yang ini menjadi B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan minus C per A. Tadi A yang di sini pindah jadi pembagian ya. Nah, ini adalah rumus untuk di kuadrat sempurna. Nah, selanjutnya cara ketiga atau teknik ketiga itu adalah dengan rumus ABC. ABC. Nah, kayak saus ya, ABC. ABC ini nanti akan didapatkan X-nya adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini dicatat. Kalau rumus ini kayaknya harus dihafalin deh untuk yang ABC ya. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke example atau contoh dari soal ya. Contoh kita punya persamaan 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, kita mau coba pakai cara pertama. Cara pertama ya, dengan pemfaktoran. Kita kali dulu 3 dikali 8. Itu kan minus 24 ya. Nah, ini kita cari faktornya. Min 24 itu berapa kali berapa sih? Ya kan? 24 itu 1 kali 24. Terus 2 kali 12. 3 kali 4. Terakhir 4 kali 6. Nah, supaya min 24 maka salah satunya harus minus. Tapi kita cek kira-kira angka berapa yang kalau dijumlah hasilnya min 2. Gitu ya. Berarti kan selisihnya itu bisa 6 dan 4. Kan 6 kurang 4 kan 2 ya. Tapi supaya jadi min 2 maka min 6-nya harus kita kasih min. Jadi 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Maka kita pilih P-nya ini, Q-nya ini ya. Nah, sehingga kan ini jadinya ini ya, X min P per A kali X min Q per A. Maka menjadi X min P-nya kita pakai 4 boleh. 4 per A. A-nya 3 dikali X min Q. Q-nya pakai min 6. Jadi min 6 per 3. Ini ya. Maka sama dengan X min 4 per 3 dikali dengan X min 6 per 3. Maka jadinya plus 2 ya. Sehingga akar-akarnya adalah X1-nya adalah 4 per 3. Dan X2-nya adalah min 2. Gitu ya. Oke, gampangnya cara yang pertama. Itu cara dengan rumus pemfaktoran. Oke, sekarang kita mau coba pakai rumus kuadrat sempurna. Kakak hapus dulu ya. Nah, tadi soalnya adalah kita pakai cara kedua, kuadrat sempurna. Soalnya tadi 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Untuk kuadrat sempurna, maka ingat tadi caranya C-nya kita pindahkan ya. Jadi begini. Min 8 pindah ke kanan jadi plus 8. Nah, lalu ini kita bagi 3. Tadi ingat ya, bagi A. Menjadi sisanya ini x kuadrat min 2 per 3x sama dengan 8. Kalau sudah, ini kita jadikan kuadrat sempurna. X-nya jadi, ini jadinya x ya. X min. Ini dibagi 2. 2 per 6. Atau kita pakai 1 per 3 aja. Angkat 2 gitu kan ya. Nah, dikurang 1 per 3 ini kita kuadratin. Ya kan? 1 per 9 sama dengan 8.
Kalau udah, maka kita pindah ruas ya. Ini tetap X min sepertiga kuadrat sama dengan 8 ditambah 1/9. 8 per 1 tambah 1/9. Menjadi X min sepertiga kuadrat sama dengan, ini samain penyebutnya, per 9. 9 bagi 1, 9. 9 kali. Oh, enggak, sebentar. Ini ada 3-nya masih ya. Nah, begini. Oke. Maka kita samakan penyebutnya. 9 bagi 1, 9. 9 kali 8 itu 72. 72 ditambah 9 bagi 9, 1 kali 1, 1. Nah, menjadi di sini 3 X min sepertiga pangkat 2 sama dengan 73/9. Begitu. Oh, sebentar, sebentar. Kakak salah ya. Kakak hapus dulu. Kita ulang untuk kode sempurnanya. Nah, pas sampai sini, begini ya. Nah, pas sampai sini, 3-nya kita pindah ke sana. Ya kan, menjadi X kuadrat min 2/3X sama dengan 8/3. Baru kita kuadratkan sempurna yang ini ya. Ini menjadi X min. Tadi 2/6 atau 1/3 ya. Kuadrat min 1/9 sama dengan 8/3. Maka yang ini jadinya tetap ya, X min 1/3 kuadrat sama dengan 8/3 tambah 1/9 menjadi 25/9. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, kita harus akarin dua-duanya ya. Ini menjadi tetap X min 1/3 sama dengan akar dari 25/9. Ingat, kalau akar positif, maka hasilnya plus minus. Akar 25 itu 5, akar 9 itu 3. Nah, nanti hasilnya X sama dengan bisa 1/3 plus 5/3. Ini X1-nya. Nah, X2-nya adalah 1/3 min 5/3. Gitu. Jadi dikurang ya. Ini maka hasilnya jadinya 2. Ini hasilnya minus 4/3. Sama ya caranya ya. Tadi akar-akarnya adalah 2 dan min 4/3 ya. Oke, sekarang cara yang ketiga, kita pakai cara ABC ya. Jadi rumusnya apa? X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah, berarti X-nya itu adalah min B minus min 2, berarti plus 2 ya. 2 plus minus akar B kuadrat min 4 AC. Berarti min 2 kuadrat min 4 kali 3 kali min 8 begini ya. Per 2 kali A, 2 kali 3. Maka di sini jadinya 2
plus minus akar. 2 kuadrat itu 4. Di sini kan min ketemu min jadi plus ya. 8 kali 4, 32. 32 kali 3 itu berarti 96. Ini plus 96 per 6. Jadi 2 plus minus akar 100 per 6. Jadi 2 plus minus 10 per 6. Nah, ini menjadi, kita bagi-bagi 2 semua. Jadinya ini 1 plus minus 5 per 3. Ini ya. Nah, maka bentar. X1-nya adalah 1 per 3 tambah 5 per 3. X2-nya adalah 1 per 3 dikurang 5 per 3. Berarti ini jadinya 2, ini jadinya min 4 per 3. Sama ya jawabannya kayak cara pertama dan cara kedua. Oke, gitu aja untuk cara pemfaktoran di kuadrat, persamaan kuadrat. Kita bahas lagi materi persamaan kuadrat lagi nanti di video selanjutnya. Oke, terima kasih.